Inilah wajah pegunungan Mende. Sejauh mata memandang, yang terlihat hanya hamparan hijau membentang dengan udara sejuk pegunungan yang khas. Jarak Dukuh Mende dari pusat keramaian Kota Lawang adalah 17 kilometer. Di sini juga dapat kita lihat kesibukan beberapa orang petani dari desa di sekitar gunung tersebut yang sedang menggarap kebun demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Di Pegunungan Mende terdapat sebuah pedukuhan yang bernama Dukuh Mende dengan jumlah penduduk kurang lebih 450 kakak. Mayoritas mata pencaharian mereka adalah sebagai buruh tani. Setelah saya mendapatkan tugas di SDN Sri Gading 2, itu yang pertama saya merasa bersyukur sekali kepada Tuhan karena dianugerahi kesempatan untuk berkarya di tempat terpencil yang lokasinya cukup jauh, daerah pegunungan, jalannya turun naik, berbatu, bahkan ada sebagian tanah lempung yang kalau musim hujan licin. Itu setelah saya mendapat tugas di sana, saya merasa ada sesuatu yang saya rasakan di dalam hati saya. Yang pertama, saya merasa dekat dengan Tuhan. Mengapa begitu? Karena ternyata di daerah Mende atau jalan menuju ke Mende itu pemandangannya sungguh amat mengagumkan. Begitu besar karya Tuhan, begitu indah karya cipta Tuhan Allah, sehingga seringkali saya merasa mengagumi. Kemudian juga di saat-saat saya harus menempuh jalan yang sulit, entah itu kepleset, entah itu tergelincir, itu setiap saat saya merasa dekat dengan Tuhan Allah, merasa didampingi, dilindungi, bahkan setiap saat saya menyebut namanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga ucapkan terima kasih sekali kepada pemerintah, khususnya jajaran dinas pendidikan yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk ikut terlibat aktif dalam mengemban amanah dari para pejuang terdahulu ataupun leluhur kita, seperti yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45
khususnya alinea yang keempat. Di sana dinyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Di sana juga dikatakan ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, maka saya setelah bertugas di SDN Gading 2 itu melihat siswa-siswanya seperti itu, rasanya saya merasa terpanggil, saya merasa bangga dekat dengan anak-anak yang ya terpencil di daerah pegunungan. Mereka toh juga anak-anak bangsa. Jadi saya beserta teman-teman guru yang ada di sana merasa bahwa saya itu punya kewajiban untuk ikut terlibat, ikut menyelamatkan anak-anak bangsa yang ada di sana. Kemudian yang ketiga, saya merasa bangga terhadap guru-guru saya. Walaupun toh gurunya kurang, tetapi saya salut dengan mereka. Mereka gigih, mereka gagah kuat, dan mereka hebat. Mengapa saya katakan begitu? Ya, karena jalannya cukup sulit, apalagi kalau sudah hujan. Mungkin mereka jatuh bangun. Tapi walaupun kondisinya seperti itu, situasinya seperti itu mereka tetap dengan senyum melaksanakan tugas dan kewajiban. Kemudian saya menganggap bahwa teman-teman itu adalah sebenarnya pejuang-pejuang yang tidak bisa dilupakan. Kemudian bagi masyarakatnya di sana cukup baik, antusias. Saya juga berterima kasih, artinya boleh bekerja di lingkungan masyarakat yang seperti itu. Mereka rukun, merasa ikut ndarbeni, memiliki sekolah, dan khususnya mereka juga menyadari akan pentingnya pendidikan. Kemudian untuk anak-anak sendiri selaku siswa murid SDN Sri Gading 2, memang dulu itu sejak saya datang pertama itu saya juga merasa agak heran karena saya datang itu muridnya hanya 1-2 yang ada, dan lingkungan sekolah sepertinya kebersihannya kurang begitu diperhatikan. Tetapi saya bersama dengan teman-teman guru berjuang sekuat tenaga untuk membenahi situasi kondisi yang rasanya kurang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Maka kebersihan lingkungan, kemudian kehadiran, itu kedisiplinan kami tanamkan kepada anak-anak, sehingga sekarang begitu pagi saya jam 7 atau jam 7 kurang seperempat saya datang, mereka sudah penuh di sekolahan dan siap untuk masuk melaksanakan. Seragam kaki yang dibalut jaket berwarna merah hati, tas hitam, kacamata coklat, helm coklat tua yang sudah cukup usang, sudah menjadi seragam yang dipakai setiap hari oleh Bapak Yohanes Sumarji SPD. Melihat mimik wajah Pak Marji, nampaknya beliau tidak menghiraukan dinginnya udara pagi ini. Meskipun pagi ini cuaca agak tidak bersahabat. Pagi ini udara sangat dingin, ditambah dengan gerimis yang tidak ada hentinya dari tadi malam. Setelah keluar dari Gang Gelatik yang tepatnya berada di Jalan Argopuro, Kecamatan Lawang, motor unik yang dikendarai Pak Marji yaitu CB125 dengan tahun produksi 1972 melaju di jalanan aspal yang basah. Dalam perjalanan menuju tempat kerjanya, Pak Marji harus melewati beberapa desa-desa kecil
dan dusun-dusun kecil di bagian timur Kota Lawang. Pemandangan indah yang ada di sebelah kanan dan kiri jalan yang akan dilalui Pak Marji sudah menjadi pemandangan yang akrab di mata Pak Marji. Tetapi nampaknya Pak Marji tidak akan pernah dapat menikmati keindahan alam ini karena jalanan yang harus dilaluinya adalah jalanan yang sangat susah untuk diajak bersahabat oleh sepeda motor tuanya. Kebetulan hari ini kami pun bertemu dengan kawan-kawan seperjuangan Pak Marji, yaitu para guru dari Sekolah Dasar Negeri Sri Gading II. Pengabdian yang tak terhingga dipersembahkan oleh guru-guru yang mengajar di daerah tersebut. Karena untuk mencapai Dukuh Mendek, mereka harus menempuh perjalanan yang rumit dengan kondisi jalan yang menanjak dan licin akibat guyuran air hujan tadi malam sampai pagi ini. Untuk menghadapi kondisi jalan yang berat seperti ini, memang diperlukan konsentrasi yang agak tinggi. Tetapi hal tersebut tidak menghilangkan sedikit pun senyum dari wajah para pejuang pendidikan ini. Berbagai macam bentuk halangan dan hambatan yang mereka hadapi di jalanan yang makin lama makin menanjak nampaknya tidak mengurangi tekad para guru ini untuk melanjutkan perjalanan mereka. Sebenarnya apalah yang mereka cari? Hasil apakah yang akan dapat diperoleh mereka? Dan apakah semua itu sepadan dengan pengorbanan para guru-guru ini? Kekuatan sebesar apakah yang dapat mendorong para guru-guru ini untuk bertahan? Ya Tuhan, semoga semangat yang Kau anugerahkan dalam hati mereka tetap bertahan dan berkembang. Kemudian untuk menjalankan tugas sehari-hari karena tempatnya jauh, tentunya kendalanya banyak. Selain jauh, kemudian kalau hujan itu menjadi kendala. Kemudian belum karena tanahnya berbatuan daerahnya, belum lagi badan sakit semua, belum lagi nanti bannya kempes, belum lagi rujinya putus, belum lagi nanti klakernya jebol, ya kan? Belum lagi skok breaker yang hancur. Karena terus terang saja saya pernah mengalami semuanya itu. Sekali jalan itu rujinya putus 5. Jalan turun. Nah, kemudian pernah jalan skopnya rusak, begitu dilepas mereteli semua. Pernah juga lakernya itu juga pelorannya sudah lepas-lepas. Nah, itu menjadi hambatan dan menjadi kendala. Oleh karena itu
Jadi saya mohon dengan hormat supaya pemerintah itu satu ya memikirkan masalah sarana transportasi untuk memperlancar masalah guru mengajar terutama, karena berangkatnya pada saat itu, pada saat anak saya yang sekolah yang sekarang itu sudah aliyah di Purwosari, itu datangnya gurunya itu saya tidak mengada-ada, datangnya gurunya itu jam 9 gitu, kemudian pulangnya itu jam 11. Karena apa ya, cuma hanya kendala jalan itu saja. Bahkan pernah didatangi oleh DPR Komisi E Jawa Timur, itu ketepatan pada hari apa itu, saya lupa harinya, cuma di situ anak-anak itu tinggal kelas 6 tok. Kelas 6 cuma mau pulang kepergok sama DPR dari Jawa Timur. Jadi yang lain itu sudah pulang, sama gurunya sekali pun pulang. Mengejar waktu, takut hujan. Padahal pada saat itu mungkin masih jam setengah 11 atau berapa datangnya DPR dari Jawa Timur. Dengan melihat kenyataan yang ada, sebenarnya bukan para guru ini saja yang mengalami kesulitan dalam hal perjalanan atau transportasi. Masyarakat yang tinggal di sekitar daerah jalan ini juga menyatakan segala kesulitan dan kesukaran yang dihadapi, yang kesemuanya itu disebabkan oleh keadaan jalan yang tidak atau belum mendapatkan perhatian. Dari kenyataan ini pula lah kita dapat melihat dan merasakan bahwa begitu banyak waktu yang dibuang hanya untuk menghadapi perjalanan yang sangat jauh dan sangat melelahkan. Energi sebesar apakah yang harus dimiliki oleh para guru ini agar mereka dapat membagi tenaga mereka untuk menghadapi jalanan yang seperti ini, dan juga tenaga mereka untuk mengajar di tempat mereka nantinya. Ini kalau menurut saya ya, masalah jalan dulu ya pernah ada P3DT, ya sudah ada bangunan dari pemerintah. Terus ada lagi sambungan sedikit dari P2MPD, itu ya ada.
Terus dulu ada lagi masalah dukungan parpol, ya dibantu sekitar 600 meter Makadam dari parpol Golkar kalau tidak salah dulu itu. Terus ini ada lagi ya, yang belum di Makadam ini sekitar kurang 1,5 kilo. Itu ya saya sudah seperti Bapak Kepala Desa sudah mengajukan ke tingkat 2 untuk penyambungan Makadam, sampai sekarang ini belum direalisasi. Itu aja yang keadaan terlalu sulit itu saya mintakan bantuan kepada pedagang-pedagang. Jadi batu saya mintakan kepada orang pedagang, nanti yang masang itu masyarakat. Jadi kerja baktikan masyarakat. Ya ini masih ada lagi yang kendala jeblok itu ya. Itu kasihan Pak Guru. Kalau di situ pakaiannya bersih-bersih, kalau sudah melintasi di situ sudah kotor semua. Memang berhubung sudah kewajiban ya, ditugaskan di sini. Ya seperti Pak Guru kan mau apa lagi ya. Jalan sebagai prasarana transportasi yang utama sebenarnya dapat digunakan sebagai media untuk melihat seberapa pesat kemajuan suatu daerah. Karena pembangunan suatu daerah baru dapat dikatakan sudah merata apabila seluruh aset atau sumber daya dari daerah tersebut dapat digunakan dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kemajuan daerah itu. Tetapi bagaimana hal ini bisa terjadi apabila media utama sebagai pemerata pembangunan di suatu daerah, yaitu jalan, tidak memenuhi syarat? Kualitas sumber daya manusia di sebuah daerah juga dapat digunakan sebagai tolok ukur dari kemajuan pembangunan daerah tersebut. Tetapi kualitas sumber daya manusia ini tidak akan pernah lepas dari hal yang dinamakan pendidikan. Padahal kemajuan dan pemerataan pendidikan, atau lebih tepatnya kita sebut pengetahuan, juga harus melalui alat transportasi dengan prasarana jalan. Hal ini dapat kita buktikan dengan melihat situasi seperti apa yang di depan kita sekarang ini. Pendidikannya kurang. Akhirnya kalau sudah ujian agak kurang, bingung. Jadi ya, di rumah itu ada PR itu ya kerjasama sama orang tuanya, kakak kelasnya. Soalnya ajaran dari guru ndak memenuhi syarat. Dia itu keluar, yang diajarkan kurang. Soalnya kadang jam 9 ini masih baru datang, 10, 11 hujan turun. Ya terpaksa Pak Guru mau turun lagi.
kabupaten apa provinsi ada uluran tangan, walaupun jalan saya ini tidak diaspal ya bisa dijangkau kendaraan bapak guru supaya pelaksanaan mendidik anak ya supaya enggak cuma materinya itu. Itu enak karena jalannya repot, Bu Guru tidak mau mengajar di sini. Hanya Pak Guru aja yang bisa datang ke sini. Itu jalannya itu di Makadam biar Ibu Guru bisa datang ke sini dan Pak Gurunya itu jam 7 itu sudah ada di sini. Kendala. Oleh karena itu saya punya harapan ya, yang pertama kepada Tuhan, semoga teman-teman guru kami semua senantiasa tetap ada dalam lindungannya, karena memang medannya seperti itu, dianugerahi kesehatan jasmani rohani. Kemudian yang harapan saya kepada guru-guru ya, marilah walaupun toh kita itu bekerja di tempat yang seperti itu, mari kita berjuang ya, bergandengan tangan, sekuat tenaga, seia sekata dalam menjalankan tugas-tugas kita, terutama menjalankan tugas yang amat sangat mulia ini demi anak-anak bangsa yang ada di sana, karena terus terang saja mereka membutuhkan uluran tangan kita. Kemudian juga saya punya harapan kepada pemerintah, terutama untuk kami yang bekerja di sana. Karena medannya seperti itu, kendalanya seperti itu, ya. Paling tidak kami ini juga mendapatkan perhatian. Mungkin ada tunjangan khusus, ya, di samping gaji. Karena terus terang saja, tiap bulan tuh pasti ada pengeluaran Untuk ekstra itu, pasti itu. Entah untuk fisiknya, kesehatannya, entah untuk kendaraannya yang dipakai itu, pasti ada pengeluaran ekstra. Oleh karena itu kami punya harapan bahwa pemerintah juga ikut ya memikirkan hal itu. Mungkin ada semacam tunjangan khusus bagi kami ya, guru-guru yang bekerja di daerah terpencil, di daerah pinggiran. Nah, kemudian kalau mungkin juga kami punya harapan, kendaraan yang kami pakai sementara ini kan kendaraan yang tidak layak dipakai di daerah seperti itu. Mungkin dari dinas atau dari pemerintah melihat bahwa itu penting mungkin
Kalau mungkin bisa diupayakan kerjasama dengan dealer, mungkin kami bisa diberikan semacam kredit ya, sepeda motor Win semi trail yang cocok untuk ke sana dengan kredit ringan misalnya, mungkin waktunya diperpanjang sehingga kami nyicilnya tiap bulan itu hanya kecil, tidak terlalu besar. Nah, itu menjadi satu dorongan atau suatu acuan ya, untuk menambah semangat kami semua yang ada. Saya sudah senang melihat anak-anak berkembang seperti itu. Mereka itu sebagian sudah, kalau dilihat sudah mandiri ya. Jadi sekarang kalau misalnya gurunya belum datang, mereka sudah menghimpun kelompoknya sudah. Pagi sudah dibariskan, jam 7 itu mereka sudah baris rapi di halaman. Sudah ada yang bertugas hari Senin siapa, hari Senin biasanya kami upacara, kemudian hari Selasa yang bertugas siapa, hari Rabu siapa, Kamis siapa, Jumat siapa, Sabtu siapa. Jadi di situ sudah ada petugas-petugas khusus. Tiap hari 2 orang untuk memimpin teman-temannya itu. Nah, kegiatannya apa? Mungkin baca undang-undang dasar, pembukaan undang-undang dasar, mungkin perkalian dasar, mungkin nyanyi-nyanyi bersama. Itu sudah berjalan terus setiap hari sejak saya di sana. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa tumbuh dan berkembang, lalu bisa memacu, menambah semangat anak-anak. Sambil menunggu para gurunya datang, para siswa ini sudah berbaris dengan rapi di halaman sekolah sambil melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut mereka perlu untuk dilakukan dan berguna bagi kehidupan mereka nantinya. Meskipun hanya dipimpin oleh kawan mereka sendiri,
tetapi para siswa ini terlihat sangat rapi, sangat disiplin, dan tidak berbuat sesuatu yang aneh atau sesuatu yang tidak layak dilakukan di dalam sekolah. Sri Kadin Dua mempunyai banyak sekali murid-murid. Aku muridnya. Mungkin dengan melihat hal ini, kita dapat juga menilai sejauh mana para tenaga guru ini berhasil membina anak didiknya yang memang dengan tujuan utama bersekolah, yaitu mengembangkan kemampuan diri dan mengembangkan mental dan pribadi mereka masing-masing. Mempunyai banyak sekali murid-murid. Aku muridnya dan Karena seperti apa yang telah kita semua ketahui, bahwa mereka inilah yang di masa depan akan menjadi tulang punggung bagi negara pada umumnya dan pewaris tunggal daerah di mana mereka tinggal saat ini. Mungkin dengan mutu pendidikan yang lebih baik, maka akan menjadikan mereka dapat berbakti bagi keluarga, bagi agama, bagi negara, dan bagi kehidupan mereka pada nantinya dengan lebih baik pula. SDN Sri Gading 2 itu tenaganya itu bukan dari lingkungan masyarakat situ ya. Mereka itu semua dari luar. Ada yang satu itu di daerah perbatasan antara Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, daerah Turirejo. Itu namanya Pak Purwatyo. Berat ini selalu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Terus jawabannya ketinggian omah timbangan 1 kilo, 2 kilo, 1 on. Yang dua itu adalah Bapak Mujiono AMA, itu dari Songsong Singosari. Lurus. Matahari, bulan, dan bumi terletak pada. Kemudian ada lagi yang lebih jauh lagi, yaitu Bapak M. Muhammad Munif ya, jadi Bapak Muhammad Munif SPD, itu berasal dari Duren, cukup jauh. Seperempat sama dengan berapa persen? Kemudian ditambah dengan satu guru agama Islam, Bapak Nuruddin, yang rumahnya juga ada di Lawang. Saya
yasla narum Ada 3 PNS termasuk saya. Selamat pagi anak. Pelajaran apa sekarang? Dibantu lagi 1 orang sokwan penjaga yang namanya Bapak Sucipto yang ada di Mendek sendiri, dekat dengan SDN Sri Gading 2. Kemudian yang nomor 4. Siapa suka berbuat baik akan mendapat. Memang beliau ini sudah bekerja, membantu, mengabdikan dirinya itu selama sekitar 19 tahun. Yang 10 tahun yang lalu, sekitar 10 tahun yang lalu, itu sebenarnya dia sudah mengikuti tes pengangkatan penjaga. Tapi karena kebetulan yang dibutuhkan hanya beberapa 1 orang mungkin di Kecamatan Lawang, maka yang 1 lulus lalu yang lain tidak, termasuk Pak Cip ini yang tidak berhasil lulus. Sehingga sampai hari ini beliau tetap menjadi sokwan penjaga. Harapan saya juga begitu, mungkin pemerintah memberikan perhatian, kalau bisa ya diberi kesempatan Bapak Sucipto ini diangkat menjadi, diberi penghargaan lah, ya, diangkat menjadi pegawai negeri, minimal tenaga bantu, minimal tenaga bantu yang digaji oleh pemerintah daerah, mungkin begitu. Jadi harapan saya memang begitu. Kami pun juga akan berjuang semampu saya untuk memperjuangkan, mendampingi Pak Cip ini. Ya, mudah-mudahan suatu saat nanti ada perhatian dari pemerintah. Anak saya itu belum diajar Pak Marji, enggak bisa sama sekali. Sekarang ada di rumah ngerjakan PR, jalan-jalan keluar kali sana nyanyi-nyanyi itu ya, kalau baris-baris olahraga itu kok ada kemajuan nih Mas. Murid itu jalan keluarnya, kerapian anak, kesopanan dari Pak Marji, misalkan rapat wali murid dari rumah ini itu disampaikan sama anak-anak. Nah, anak sekarang itu dulu itu enggak pernah anak saya pergi mau sekolah ini salam enggak pernah. Sekarang kalau ada Pak Marji ini, sekarang kalau budal sekolah enggak ada saya, enggak budal sekolah kalau enggak pamit sama saya. Keluar ya assalamualaikum anak saya. Datang ya assalamualaikum. Sesuai dari bidang agamanya.
Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak kelas 1, 2 misalnya, ini masalah baca tulis, menyanyi itu sudah dapat. Dulu anak saya itu kelas 4 sampai lulus, itu nyanyi saja enggak bisa. Matematika juga enggak bisa. Bicara bahasa Indonesia pun juga enggak begitu enggak bisa. Nah, saya sekarang juga yang kelas biru. Nah, kelas 5 pada saat kelas 3 itu saja sudah bisa. Gitu loh, saya suruh baca, ada surat, silakan baca surat. Nah, ternyata kok bisa baca, dia nyanyi itu bisa. Dulu itu enggak ada sama sekali upacara, enggak ada. Kurang lebih itu 6 tahun, enggak ada upacara, masya Allah. Dulu saya sekolah itu ketat, jam 7:04 harus masuk upacara olahraga dan lain sebagainya. Sekarang enggak ada sama sekali. Itu saya. Tapi alhamdulillah sekarang ya ada perkembangan setelah ada. Segala kegiatan di luar kegiatan formal yang seharusnya diterima oleh para siswa juga tidak pernah lepas dari pemikiran para guru ini, meskipun mereka juga menyadari bahwa tenaga yang mereka miliki juga terbatas. Mungkin para guru ini tidak menginginkan anak didiknya ketinggalan dari sekolah-sekolah lainnya. Perkembangannya itu sangat banyak. Sekolahnya sudah dibangun dan ada kantor di sini ini dan mendapat piala 2. Dan kamar mandi itu terjaga. Dan anak-anak itu giat belajar. Sangat senang karena dia itu banyak membantu siswa dengan memberikan buku gambar, garisan, buku. Nah itu kalau sebelum Pak Marji belum ada di sini itu nyanyinya tidak bisa dan berbaris itu tidak bisa. Upacara pun hari Senin itu kadang-kadang. Tapi semenjak Pak Marji ada di sini itu upacara tiap hari Senin itu melakukan upacara. Kalau di sini itu kegiatan pramuka itu baris berbaris, jalan berjalan itu. Kalau olahraga itu tiap hari Sabtu, olahraga di sini, senam, kemudian ke lapangan main sepak bola. Rutinitas yang banyak mengeluarkan tenaga seperti pelajaran olahraga ini juga tetap dilaksanakan, meskipun para guru telah menghabiskan tenaga mereka ketika sedang bergelut dengan keadaan jalan yang rusak sebelumnya.
Piala-piala inilah yang pada nantinya akan menjadi saksi nyata awal perkembangan SDN Sri Gading II. Bangunan yang berdiri di depan kita dengan keadaan yang sangat menyedihkan ini sebenarnya adalah rumah dinas. Mungkin dahulunya rumah ini dibangun dengan tujuan sebagai tempat tinggal untuk para guru yang memang rumahnya tidak berada dalam wilayah Dukuh Mende. Seperti pemerintah atau dinas itu kan harus membedakan ya. Oh ini guru, ini ditugaskan di ujung gunung, keadaan jalannya seperti ini. Oh guru ini ditugaskan di jalan aspalan, sudah menikmati enaknya gitu ya. Terus alangkah baiknya seperti kalau harapan saya ya sebetulnya harus ada tunjangan, baik masalah bahan bakar aja kesini itu kan sudah beda jauh sama yang ditugaskan di jalan aspalan. Jadi kalau bisa seperti ketua dinas ya memikirkanlah perbedaan supaya ada bedanya yang ditugaskan di ujung gunung keadaan jalan seperti ini dan yang ditugaskan di jalan yang enak. Jadi supaya gurunya ini ada kesemangatan untuk baik datang waktunya, baik mengajarnya gitu. Rumah dinas ya itu sudah nggak layak ditempati. Jadi supaya ada perehaban, supaya nanti kalau sudah direhab, supaya siapa tahu nanti guru-guru yang jauh-jauh itu bisa menempati itu harapan saya. Terus sekarang saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Marji selama dipegang Pak Marji, kepala guru Pak Marji ini sudah peningkatan jauh daripada yang lalu. Jadi mudah-mudahan nanti seandainya penggantinya Pak Marji besok, mudah-mudahan pendapatnya baik masalah persatuannya sama guru sama perangkat itu bagus ya. Mudah-mudahan nanti gantinya Pak Marji besok mudah-mudahan hatinya sama Pak Marji gitu. Ada karena nanti saya takutnya kalau Pak Marji diganti iya, kalau diganti pendapatnya seperti itu, semangatnya seperti itu gitu loh ya. Kalau baik pendapat saya pribadi maupun masyarakat ini, kalau Pak Marji walaupun sampai 10 tahun mudah-mudahan tetap di sini aja. Soalnya apa ya, saya ini sudah apa ya, senang gitu loh. Walaupun ada kesulitan apa di sekolahan itu, pendapat itu sama perangkat itu sering pendapatan gitu. Nanti ada dana dari pemerintah gitu ya, tetap mengetahui termasuk koordinasi itu ada gitu.
Ya, harapan saya mudah-mudahan masalah jalan ada tanggapan dari baik tingkat 1 maupun dari tingkat 2 maupun dari pendidikan, karena supaya nanti masalah peningkatan pendidikan di Kemendak ini ada peningkatan. Seperti apa yang kita lihat di depan kita, banyaknya kekosongan pada kotak-kotak struktur organisasi SDN Sri Gading II. Tetapi hal ini tidak menyurutkan semangat para guru yang masih tersisa untuk menyediakan perlengkapan sekolah seperti halnya sekolah pada umumnya. Dari sini kita bisa melihat betapa besar obsesi para guru ini untuk memajukan Sekolah Dasar Negeri Sri Gading II. Kerapian dalam penyusunan struktur sekolah dan segala perlengkapan sekolah lainnya dapat juga kita artikan dan kita gambarkan sebagai cerminan dari semangat dan impian para guru yang sangat besar. Meskipun dalam proses penyusunannya tidak ada campur tangan dari petugas tata usaha atau guru-guru wanita seperti pada sekolah-sekolah lainnya. Saya selaku Ketua Komite kepada pemerintah agar, karena masalah guru-guru di sini itu kurang mencukupi, jadi saya mohon ditambah supaya ada peningkatan masalah kecerdasan murid. Kalau gurunya kurang, saya rasa ini tidak bisa disiplin masalah ngajar, dikarenakan nanti ditinggal pindah ke kelas ini, di sini sudah ada anak kecil ya, sudah guyon. Jadi saya mohon tuh kalau baik dari minta dukungan dari pemerintah supaya ditambah gurunya, karena ini ya dibantu dari guru sukuan ya untuk kelas 1. Ini sukuan sudah 17 tahun belum ada pengangkatan dari pemerintah. Sebetulnya saya ini ya kasihan, ngabdi sudah lama ya, sudah 17 tahun kok belum ada pengangkatan dari pemerintah, tetap sukuan aja gitu. Kalau masalah pendapat masyarakat antara
yang sudah terbentuk sukuan itu ya tetap sukuan. Jadi tanggapan masyarakat itu tetap sukuan. Cuma bahkan masyarakat sendiri itu ya kasihan sama yang sukuan di SDN Sri Gading 2 ini sudah ngabdi 17 tahun. Kok masih belum ada pengangkatan sebagai pegawai, walaupun tetap tukang kebun, tapi kan sebetulnya itu kan kalau melihat pengabdiannya itu kan sudah layak diangkat jadi pegawainya yang resmi gitu. Di rumah yang sangat sederhana inilah, setiap harinya Bapak Sucipto menghabiskan waktunya setelah selesai memberikan pengetahuan kepada para muridnya di SDN Sri Gading 2. Awalnya itu pada tahun 87 itu saya masih penjaga ya. Jadi status saya penjaga di SDN Sri Gading 2 mulai tahun 87. Kemudian karena di SDN Sri Gading 2 itu kekurangan guru mulai tahun itu, kemudian tahun 90 saya diperbantukan untuk mengajar kelas 1 dan 2 sampai saat ini. Karena di sini termasuk desa tertinggal, dan juga harapan saya untuk di desa kami ini bisa menjadikan anak-anak pendidikan yang terbaik. Jadi daripada waktu itu anak-anak kurang pendidikan, dan dari kemampuan saya yang sedikit itu saya bantukan di situ. Masalah gaji itu ya per bulannya. Jadi mulai dulu awal tahun 87 itu saya masih 2.500, kemudian 5.000, kemudian 10.000, dan 17.000, 20.000, yang lama itu 5.000. Kemudian tahun 96 itu saya digaji 20.000. Sekarang sudah, karena mulai awal Pak Marji itu saya sudah ada peningkatan untuk gajian. Seperti itu. Ya memang itu tujuannya gitu. Tapi dari situlah kami mengabdikan diri ke pemerintah.